blunder yang dia lakukan itu kalau menurut gue tuh blunder sekelas anak SSB gitu. Jadi lo dari itu istilah bolanya itu square pass gitu, passing ke tengah. Pas. Saat lo lagi build up itu tuh haram banget karena rentan banget kena press lawan dan itu yang kejadian kan. Ya, kita tahu penyerang itu kan indikatornya adalah gol. Ketika lu nggak ada golnya, yang dipertanyakan masa sekelas McKennie yang ngegolin dengan apa ya, dengan touchnya yang sekali terus habis itu geser ke kanan terus langsung jadi gol gitu kan sayang gitu. Bento Naruto, ya kawan-kawan kembali lagi bersama gua. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk di Suara Juventini. Nah, gua sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru juga karena kita sudah berganti tahun nih. Semoga tahun 2026 Juventus bisa lebih baik lagi di 2025. At least ya masuk zona UCL lah, ya kan targetnya itu, ya kan. Nah, seperti biasa gua selalu ditemani oleh narasumber yang tidak asing lagi nih, ya kan, yang mengisi di Suara Juventini. Ada Mas Suryo sama Mas Ali, tapi bagi teman-teman yang belum mengenal, monggo disilakan diperkenalkan dulu dari Mas Suryo dulu nih. Dari mana, Mas? Oke, makasih apa Bro Rocky Putirai. Oh enggak, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari pinggiran Jakarta, Depok. Oke, Suryo dari Depok. Nah, ini dia narasumber tetap nih kawan-kawan yang sering menghias di layar YouTube kalian. Nah, satu lagi nih yang juga tidak asing lagi yang sering mengisi di Suara Juventini. Silakan Mas Ali. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Gua Ali, eh, siap menemani kalian buat sesi muhasabah kali ini. Muhasabah. Awal tahun udah muhasabah ya. Iya, karena ternyata tidak sesuai ekspektasi nih, yang memulai tahun dengan agak-agak ngablu. Udah jamnya main jam 12 dini hari, gue pikir akan menang, tapi tetap aja back to setelan pabrik. Baik, kali ini gue akan membahas di mana Juventus akhirnya gagal meraih 3 poin penuh di kandang sendiri, yang di mana melawan Lecce pada akhir dini hari tadi, di mana skor imbang 1-1 nih. Wah, para penonton Juventus sepertinya merasa kecewa karena melihat pertandingan kemarin itu Juventus mendominasi jalannya pertandingan, baik itu taktik maupun corner aja hampir 11-1 kalau nggak salah tuh, ya kan. Malah kebobolan di sebelum turun minum di babak pertama lewat gol kejutan, sekali nyerang langsung gol. Nah, gua akan bertanya nih kepada para narasumber, kira-kira bagaimana nih perasaan kalian melihat Juventus pada para Juventus melawan Lecce nih. Gua ke Mas Ali dulu nih, silakan. Iya, kalau menurut gua jalannya pertandingan semalam tuh ini ya, total dominasi sih sebenarnya, dan sebenarnya nggak ada alasan buat Juve untuk nggak menang kan. Tapi apa daya Juve malah melakukan dua hal yang menurut gue sebenarnya hukumnya haram untuk dilakukan tim yang memang secara kualitas individu tuh memang unggul gitu loh. Yaitu ngebuat kesalahan mendasar dan juga buang-buang peluang. Ini kan sebenarnya kan itu aja gitu salahnya Juve di pertandingan kemarin malam kan. Kita Hmm. kita pertama Cambiaso ngebuat blunder dan juga di sisa pertandingan Juve buang-buang peluang. Dan lebih parahnya lagi kan blundernya Cambiasa tuh terjadi di penghujung babak pertama ya. Yang Ya. menurut gua kebobolan sebelum turun minum tuh salah satu jenis kebobolan yang paling gak enak gitu loh. Karena artinya kita udah capek-capek bangun momentum untuk setidaknya kalau memang belum ada gol kita terusin ke babak kedua, atau gimana gitu. Nah, dan momentum itu ternyata tiba-tiba langsung hilang gara-gara gol yang awalnya dari blunder gitu. Sebenarnya kalau di podcast beberapa episode yang lalu kan gue sempat bilang
kalau Hmm, Juve ini lagi ada di rentetan partai apa nih yang kita bilang asik ini karena secara asik. kualitas kan lawan-lawan kita kan di bawah semua. Hmm. Dan di situ gue perkirakan ada kemungkinan Juve tuh bisa bisa miss di 2 game. Nah, ya game-game kayak gini nih contohnya. Semoga Oh, semoga ke depannya sih harapan gue Juve bisa belajar dari kesalahan di game tersebut ya. Karena kan memang memang sebenarnya Juve itu kan sekarang lagi di fase rebuilding ya. Dan ya. dan kondisinya juga sebenarnya Juve lagi nggak ada prima punta yang mumpuni. Tapi masalah itu kita bisa bahas di apa sesi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali. Ya, lihat dari wajah Anda kayaknya kurang semangat nih ya kan menatap Muasabah. masa apa ya kan. Kita emang selalu fans Juventus ini selalu bersabarnya tuh tinggi ya kan. Di mana bisa meraih kemenangan malah gagal. Nah, menurut Mas Suryo nih, bagaimana nih kira-kira melihat jalan pertandingannya kemarin antara Juventus melawan Lecce yang dimana kita juga sial kemarin. Penaltinya enggak gol ya kan melalui Jonathan David ya kan. Seharusnya itu bisa menjadi kunci kemenangan kita malah panenka atau pancake itu sih kemarin. Silakan Mas Suryo untuk pendapat atau opininya mengenai pertandingan kemarin. Silakan. Ya, kemarin itu bersama Jamet ya, bersama Mas Ali juga, teman kemarin itu sama apa? Brobio gitu kan. Jadwal menang enak tenan. Ya, Bener yang Jamet. dibilang Mas Ali tadi ya kan. Ada slipnya di sini dan kejadian bener di sini di Lecce. Untuk ngadepin itu gue gemes banget gitu. Atuh ya kan. Oh, Jonathan David udah dapat penalti, lu malah ya kan. Bukan nempel molor, bukan. Tapi penalti pengkor ya. Malah Panenka. Dengan santainya lu malah pelor penalti pengkor. Jangan ke tengah, my God. Ya kan. eh, Udah tahu kemungkinan di tengah itu kecil sebenarnya. Either lu ke kiri atas, kiri bawah, kanan atas atau kanan bawah. Lu malah tengah, bawah pula. Atuh. Lihat posisi kipernya itu kakinya masih nyangkut bro David ya kan. Janganlah lu menelurkan pelor penalti pengkor itu udah kan kita udah ngeliat tuh ya wasitnya udah bla 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 bahasa Itali dan kemudian dar ya kan penalti ya kan hmm. udah senang tuh satu stadion das diredupkan kembali dengan gagalnya penalti Jonathan David pengkor ya kan pelor penalti pengkor Pelor. astagfirullahalazim Aduh. ya kan begadangan kita ronda kayak tukang hansip ya kan aduh gemes pula ya posisi gue gemes gitu. Hmm. Pas lagi nih pasangannya kemarin sama Mas Ali juga cuman beda host aja gitu Hmm. bener Jamet ini kan jadwal menang enak tenan ini harusnya menang semua tapi ada slippage-nya di sini dan semoga nanti ke depannya ini nggak terulang lagi karena secara statistik kalau tadi menyambung dari wacana yang dibangun Mas Hmm. Ali atau narasi yang dibangun Mas Ali itu stamina di sini ngomongnya. Oh. Pertama-tama kan si Cambiaso, terobos kiri, Hmm. terobosan penetrasi lagi, percobaan spekulasi tendangan ya kan. Cuman dia lupa staminanya dia itu mempengaruhi konsentrasi. Hmm. Makanya terjadi blunder yang tidak semestinya dibalikin ke bola ke belakang gitu. Kalau perlu maju, maju aja terus. Ya, cuman dia hilang konsentrasi, jadi blunder malah jadi gol gitu. Ini yang menyebabkan mungkin hampir semua Juventus ini gemes. Mestinya tidak perlu terjadi, Bro Rocky. Oh gitu. Jadi pelor nih ya. Kemarin Jamet, sekarang pelor Ya. ya. Lu menambah kosakata Sur ya kan. Nanti buat nah para kolom komentar itu pasti ada aja nih. Nah, bagi teman-teman silakan tulis di kolom komentar kira-kira bagaimana perasaan kalian partai Juventus melawan Lecce yang berakhir 1-1. Nah, kita kan sudah melampiaskan kekecewaannya nih, termasuk Mas Suryo yang sangat gemes ya kan. Terus ada jargon pelor. Nah, kalau kalian tuh kira-kira apa? Tulis-tulis di kolom komentar. Nah, oke, gue Boleh, lanjut boleh, boleh. aja ke materi kedua. Di sini gue akan ngomongin statistik. Di mana Juventus kemarin itu mencatatkan rekor luar biasa ya. Itu XG-nya atau expected goal-nya itu hampir 2,57, jauh mengungguli Lecce yang hanya 0,21 ya kan.
di dalam kotak penalti banyak belasan tendangan menuju shoot on goalnya ke gawang Lecce. Tapi adalah masalahnya kita tidak punya striker yang punya insting naluri membunuh ya kan. Apalagi tadi kita sempat sounding bahwa Jonathan David itu aduh kayak nggak ada hawa-hawa pembunuh sebagai target man untuk mencetak gol. Nah, pertanyaannya buat para narasumber ada dua. Melihat gagalnya Jonathan David mengeksekusi penalti melawan Lecce serta membuang adanya rebound, sebenarnya apakah Juventus merindukan sosok striker yang fighting atau finisher yang lebih killer nih dibandingkan Jonathan David? Terus saat melawan AS Roma kemarin kan kita punya XG-nya itu lebih lebih rendah. Tapi kita bisa menang nih ya kan. Bisa menang 2-1. Kenapa nih? Justru ekspektasinya tinggi tapi malah nggak menang. Apa kira-kira yang menjadi permasalahan? Apakah faktor mentalkah, kelelahan atau kita bisa underestimate nih lawan tersebut. Nah, kira-kira untuk Mas Ali gimana nih? Oke, bener banget sih. Memang harus diakuin selepas zamannya Ronaldo, tahun berapa sih itu 2021 ya. Juve emang udah nggak punya lagi tuh prima punta yang bagus. Hmm. Meskipun kalau kita ingat pada saat itu kan Vlahovic datang dengan status dan Oh iya. potensinya ya. Iya. Tapi ternyata di Juve biasa-biasa aja. Gue bilang biasa-biasa aja tuh karena kalau kita lihat statistik dia, dia itu musim terbaiknya di Juve itu 2023 2024 gitu kalau nggak salah, dan itu tuh cuman 18 gol gitu loh. Sementara kalau kalau kita bandingin sama high profile striker Juve sebelumnya, Higuain sama Ronaldo gitu, easily mereka bisa nyetak 25 gol plus plus dalam setahun gitu kan. Dan selama ini kalau kita lihat performance-nya Vlahovic itu ya mandek di Juve, entah karena udah zona nyaman karena nggak ada saingan Hmm. atau gimana gitu ya kan. Dan somehow memang manajemen itu tabiatnya nih kayak gue ngeliat itu kayak gonta-ganti, di mana dulu kalau kita ingat ketika Vlahovic datang di situ Juve masih ada Dybala sama Chiesa. Nah, jadi seolah-olah tuh manajemen tuh bingung mana pemain sentral yang mau jadi tim itu dibangun eh, berdasarkan siapa gitu loh. Nah, Hmm. sampai sekarang itu nggak kejadian, dan pada pada akhirnya sekarang kan kondisinya di Juve center of project-nya kan Yildiz. Jadi seolah-olah peran si nomor 9 ini tuh Hmm. kalau gue ngeliatnya gimana ntar deh gitu loh. Padahal sebenarnya menurut gua pencarian pemain bertipe striker ini tuh hal yang paling vital untuk dilakukan buat Juve gitu loh. Kalau kita lihat semalam itu nggak peduli gimana Yildiz, eh, Chico Conceição atau Zegrova udah menciptakan berbanyak peluang, kalau memang yang menyelesaikannya nggak bisa ruthless, nggak bisa clinical gitu kan percuma. Ini kan sebenarnya ini tuh game yang harusnya Juve tuh bisa easy menang 2 sampai 3 gol gitu. Kita lihat lagi kan tadi di Hmm. XG-nya kan. Juve Hmm. XG-nya 2,5 gitu loh. Itu kan artinya ya setidaknya secara statistik dan logika gitu loh. Juve Iya. seharusnya bisa nyetak 2 sampai 3 gol lah. Ini enggak. Kita ya balik lagi ya memang ini nyambung ke pertanyaan ke nomor 2 deh. Hmm. Kenapa tuh bisa bisa apa golnya cuma satu ya, memang buat gue sih faktor kurang skill aja gitu, nggak ada alasan lagi. Semalam itu Jonathan David tuh total shotsnya ada 6 loh, termasuk termasuk penalti. Itu kan artinya kan ada enam action yang dibangun oleh teammate-nya Jonathan David yang berujung kepada 6 kali kesempatan dia nembak gitu, dan itu nggak ada yang masuk gitu. Dari 6 shots termasuk penalti ngablunya itu kan nggak ada yang masuk, itu kan tanda tanya besar gitu. Gue nggak, jadi kayak sangat-sangat tidak meyakinkan sih performance Jonathan David selama ini gitu. Jadi ya memang menurut gue mah ya kemarin apa Juve cuma nyetak 1 gol itu ya memang fix skill issue dari Prima Puntanya aja. Jadi memang entah harus lebih banyak latihan atau harus lebih banyak Hmm. gaul sama teman setimnya kali ya biar nggak dicuekin gitu sih. Oke, baik Mas Ali, terima kasih atas pendapatnya. Nah, kira-kira gimana nih untuk Mas Suryo? Apakah punya pendapat yang sama atau punya pendapat tersendiri? Silakan Mas Suryo.
Iya, The Iceman, dingin ya. Tapi dingin jangan berarti lu nggak komunikasi gitu ya kan. Oh iya. Kalau tim-timnya kiri kanannya udah membangun dengan sangat-sangat tadi yang apa statistik yang disebutkan Mas Ali tadi atau Bro Ali tadi, lu dingin boleh, tapi jangan nggak ada komunikasi bondingnya gitu. Hmm. Latihannya lu tuh kudu ngoceh-ngoceh, iya kan? Apa sih yang lu mau gitu? Jadi teammate-nya tuh ngerti gitu. Kalau memang lu maunya bola seperti ini atau bola seperti itu gitu kan, tipe seperti apa nyerangnya, long pass atau short pass atau medium pass atau Hmm. katakanlah dengan tinggi yang tertentu yang biasa dia enak gitu loh. Jangan lu ngerti kan orang uh, blow on atau sorry orang uh, dingin sama lu nggak ngerti mau ngapain itu kan beda ya. Enam Hmm. kali 6 kali yang tadi Mas Ali bilang tadi terus nggak ada golnya itu kan udah ya kita tahu penyerang itu kan indikatornya adalah gol. Hmm. Ketika lu nggak ada golnya yang dipertanyakan masa sekelas McKennie yang ngegolin dengan apa ya dengan touchnya yang sekali terus habis itu geser ke kanan terus langsung jadi gol gitu kan kan sayang gitu. Gue sih kalau gue jadi Yildiz atau katakanlah gue jadi Konsesau ya kan gue blokir Jonathan David ya kan di grup WA. Hmm. Oh gitu. Sian. Ntarnya Bro, keluar lagi. capek, capek bro, capek bro ya kan. Ntar makin beneran Udah dong gosipnya. Gosip gosip retaknya makin bener dong. enggak maksudnya ya setidaknya lu ngoceh lah maksudnya ya lu ngerti kan maksudnya kalau kayak dulu era Higuain atau Iya. era Ronaldo ya kan lu komunikasi lu nginget ke sini bos ya kan ke sono bos ya kan tolong Hmm. tektok sama gua gitu atau Hmm. apalah ya itulah itu yang perlu dibangun jangan lu diem-diem kayak patung gitu orang Hmm. nebak-nebak gak semua orang jadi dukun gitu bisa nebak pikiran lo mau kemana gitu ya kan jadi kan kiri kanannya Zegrova, Conceição, kemudian Yildiz udah kayak lu tahu kalau perlu parem kocok nggak itu pinggul tuh udah gerak-gerak mulu itu pinggul ya kan gerak ke kiri ke kanan itu aduh jadi ini namanya rasio efektivitas gol itu yang perlu ditingkatkan Hmm. artinya tidak perlu terburu-buru di depan untuk langsung shoot atau katakanlah delay sedikit ya untuk hasil yang maksimal kan kita lihat di yang pas Locatelli ya Hmm. Locatelli tendangan jarak jauh tuh itu nyaris juga ya kan terus kita ada juga kena tiang Openda terlalu terburu-buru waduh kemarin tuh episode bersama Bro Delon ongol-ongol ternyata tidak kejadian ya kan Openda nongol Ngolong-ngolong. Openda gol ya Openda nongol, Openda gol tuh nggak kejadian. Aduh, karena kurang tenang. Latihan ini yang perlu diciptakan sama Spalletti. Jadi tidak hanya sentuhannya saja, tapi di label sedikit kita lihat peluang mana yang lebih menciptakan peluang. Jadi rasio efektivitas golnya itu meningkat gitu, Bro Rocky. Oke, baik. Terima kasih Mas Suryo atas eh, wejangannya atau pendapatnya, ongol-ongolnya ya kan. Baik, Pas gua materi lanjut. preview ya kemarin ya. Hah? Kenapa? Pas materi preview kemarin. Oh Pas iya, materi preview kemarin. kemarin ada ongol-ongol. Ongol-ongol kan nongol sekarang. Baik, gua lanjut aja untuk materi kita yang terakhir, di mana di sini gua sudah merangkum ya kan rating pemain berdasarkan dari Footmob karena gue ngambil dari Footmob. Kenan Yildiz berhasil meraih nilai tertinggi 8,2. Terusnya di bawahnya ada Weston McKennie yang mencetak gol kemarin itu 7,9. Nah, tapi di sini ada Jonathan David yang underperform sama si De Gregor nih malah 6,1. Nah, kira-kira nih apakah menurut para narasumber di sini sudah memenuhi ekspektasi kalian untuk rating yang saya rangkum dari Footmob ini? Apakah kalian punya pendapat tersendiri? Monggo, silakan Mas Suryo dulu deh, ya kan? Ya, kalau Yildiz setuju. Kemudian McKennie juga kan pas pertandingan babak pertama beberapa kali tektokan sama Hmm. McKennie juga menciptakan peluang yang cukup matang lah istilahnya. Setuju juga. Jonathan David juga entah
kenapa lu Iceman juga jadi jelek ya karena gagal penaltinya juga. Tapi sebenarnya gue menyimpan satu apa ya Siapa tuh? namanya ya, kekecewaan gitu ya kan, kayak patah hati sama Cambiaso ya kan. Oh iya, itu banyak blunder kemarin tuh. Iya kan, bos, kalau stamina lo udah habis ya kan, Hmm. tolong please jangan dikebelakangin. Ya, oper cukup ke depan, 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 Oh ya kan, depan. jangan ke belakang, ya kan, jangan ke Harusnya belakang, belakang harus back. harusnya lo kemarin ada di Turin, Sur, kasih tahu ke depan. pengen pengen nyata, tapi ini dia ya kan, salah satu membership kita ada Oh yang iya. berkunjung ke Turin kemarin, jangan lupa ya. Kalau teman-teman nggak perlu tampil ya, tapi kalau di dalam grup WA teman-teman jadi tahu bahwa salah satu membership kita ada yang ada di Turin, Mantap. dan dia di dalam media sosialnya menyiarkan gimana apa situasi Turin sebelum pertandingan, kemudian ekspresinya dia setelah golnya McKennie gitu. Ayo teman-teman membership bergabung menjadi membership Ah, dengan harga yang terjangkau pula, ya oke. kan. Kalau mau tambah tambah semangat lagi yang di QR itu langsung bisa juga Ya. gitu. Nah itu dia Cambiaso sayangnya ya kan. Oh. Jadi tambahannya Lu ada di Cambiaso. ya Cambiaso kurang bagus sebenarnya karena ya kita tahu di episode preview yang kemarin bareng Bro Jeki ya, itu Lecce sendiri apa ya, data expected goalnya tuh kecil gitu. Hmm. Dari sekian banyak Giornata dia baru menghasilkan 11, dan itu dalam satu kali serangan. Kalau mau dibandingin rasio efektivitas, dia jauh lebih unggul ya kan. Expected Hmm. goalnya kecil tapi langsung bisa jadi satu gol. Kita 2, sekian jadinya satu. Bukan berarti satu-satu aku sayang ibu, bukan. Tapi ketika cuma satu dari banyak peluang, itu lu bikin gemes gitu. Makanya Cambiaso, please, ini pertandingan jangan diremehkan. Kalau lu udah kehilangan stamina, ya kita latihan lagi lah meningkatkan stamina si Cambiaso ini. Semoga nanti tim dari Spalletti itu bisa ngelihat bahwa ini pemain bagus, cuman jangan terlalu apa ya, forsir untuk stamina gitu, Bro Rocky. Oke, baik. Terima kasih Mas Suryo atas pendapatnya. Nah, gua ke Mas Ali nih. Kira-kira setujukah dengan ada hasil dari Footmob atau punya pendapat lain nih? Kan Mas Suryo ada tambahan Cambiaso. Nah, kira-kira Mas Ali Hmm. kira-kira apa nih? Iya sih sepakat ya. Memang pemain yang paling underperform di pertandingan kemarin tuh ya selain Jonathan David ya Cambiaso gitu loh. Blunder yang dia lakukan itu kalau menurut gue tuh blunder sekelas anak SSB gitu. Jadi lo dari iya lo dari itu istilah bolanya itu square pass gitu, passing ke tengah. Square pass. Iya saat lo lagi build up itu tuh haram banget karena rentan banget kena press lawan dan itu yang kejadian kan. Sebenarnya kalau kayak gitu ya kenapa nggak passing ke kalau nggak salah di episode permainan itu Locatelli atau Thuram tuh kosong di tengah atau bisa langsung ke depan gitu kan dan sebenarnya itu kan lagi di posisi yang sangat tidak mengancam gitu loh tapi dengan dia passing ke tengah itu dan sorry passing ke tengahnya tuh nggak langsung ke kaki gitu loh, ya kan itu Ya. itu Iya, itu benar-benar tanggung gitu dan itu yang ngebuat Juve kebobolan di saat yang tidak mengenakan jadi ya memang menurut gue ya dua pemain itu ya, Jonathan David sama Cambiaso. Sama satu lagi sebenarnya pemain yang menurut gua relatively quiet, ya, padahal kita cukup mengandalkan dia untuk ngedrive bola ke depan itu Thuram sebenarnya. Jadi Hmm. gue ngeliat Thuram itu pertandingan lawan tim papan bawah Lecce kemarin tuh nggak banyak keluar tuh terobosan-terobosan bawa bolanya kan sampai pada Ya. akhirnya dia tuh ditarik menit berapa sih 60-an apa 70-an gitu jadi eh, kalau gue ngeliatnya dua pemain tengah Juve ini memang tugasnya kan dia ngejaga kedalaman tapi eh, Locatelli lebih yang ke arah defense sementara Thuram lebih ke arah offense gitu loh sebagai double pivot tapi gue gak ngelihat perannya Thuram nih banyak nih semalam. Jadi kayak standar biasa-biasa aja gitu loh. Hmm. Malah gue sebenarnya berpendapat ke, Thuram kalau kalau performance-nya kayak kayak gini aja bukan nggak mungkin ke depannya dia bakal bisa kegeser sama Miretti atau Miretti sih utamanya karena Miretti dia nggak banyak main sekarang kan sebenarnya faktor fisik kan dia baru selesai sembuh dari cedera jadi mungkin belum begitu bisa main week in week out. Tapi Thuram kalau performance yang nggak naik
dalam apa beberapa pertandingan ke depan sih bukan bukan nggak mungkin starternya sebentar lagi bakal Miretti. Oke, baik Iya. kalau gitu. Terima kasih para narasumber yang telah mengisi untuk materi kita kali ini. Jangan lupa juga nih bagi kawan-kawan yang ingin join seperti Mas Suryo, Mas Ali, dan salah satu membership kita yang ada di Turin saat ini, monggo silakan ada di deskripsi channel kita, join ya kan, karena di situ kalian bisa berkesempatan untuk ngobrol, tuker pendapat, ngeluarin unek-unek, karena kita ada grup WA-nya. Dan kalian bisa berkesempatan juga untuk take on air maupun off air ya kan. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel Suara Juventus ini karena dengan begitu kita bisa berkembang lebih baik lagi, dan jangan lupa juga di share nih ke teman-teman kawan-kawan di seluruh pelosok Indonesia. Ada channel yang bisa beropini serta ngobrol-ngobrol tentang Juventus ya di Suara Juventus ini. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar baik itu saran atau kritik atau apapun, tulis saja di kolom komentar. Akhir kata dari gua, terima kasih, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Mudah-mudahan Juventus di tahun 2026 ini lebih baik lagi. Kita nggak sabar-sabar lagi. Jangan Amin. jangan lagi ada Amin. kata-kata Bianconeri lagi ya kan, balik ke setelan pabrik. Karena untuk di Januari ini ya yang paling berat itu cuma Benfica sih menurut gua ya di UCL ya kan. Karena kita belum pernah juga menang melawan Benfica, dan ada Jose Mourinho juga yang akan datang ke Turin ya kan. Baik, akhir kata dari gua, terima kasih. Salam Fino alla fine, Forza 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 Juve. Juve. Juve.